kamu udah banyak hutang ke saya. Kakek-kakek usia 90 tahun Si Muhammad menikahi mengambil seorang anak di bawah perawan. Ini orang udah nggak sopan, Bang. Si terus dari tadi saya berapa kali urusan udahlah. Kamu kalau mau lanjut, kamu yang sopan. Masih begini terus ya, saya kick loh. Ya, melantur. Udah yang lain aja lah, saya nggak mau dipancing-pancing lah, saya capek. Ya, ada berani jawab, sudah ada. Aduh, Enggak. Enggak, bunda Udah yang dengernya aja kick. udah nggak enak. Bunda yang kick kurang ajar. Aja. Sopan yang punya otak nih. Kalau ujung-ujungnya menghujat ngapain di Masya Allah. ya tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya kita tegas Sabar loh. kali Ustaz Alif. Jadi gini Iya. teman-teman, gini. Kalau ada masih Kristen di bawah, coba tolonglah teman-teman Kristen. Anda ini dilahirkan sebagai manusia atau hewan. Kami heran sama Anda. Orang yang seperti Ustaz Alif ini punya sabar. Menerangkan sama Anda sesuatu yang kamu tanyakan hanya untuk mencari kesalahan Islam, hanya untuk mencari-cari aibnya Rasulullah. Ingat ya, kawan-kawan Kristen, kami sebagai orang-orang yang beriman sama sekali tidak melecehkan ajaran kalian. Tetapi memang sudah jelas ajaran kalian itulah yang melecehkan kalian. Jadi kalau naik di Komal, minimal 3 ini dibawa. Pertama malu, kedua adab, dan ketiga adalah kitabnya. Nah, kalau ketiga-tiga ini tidak dibawa, kira-kira janganlah naik supaya jangan kita di sini yang berbagi ilmu akan tidak ada edukasi nantinya. Teman-teman Kristen dengarkan baik-baik ya. Kristen itu tidak perlu untuk kami hujat. Tidak perlu. Karena selain daripada Kristen, Tuhan siapa yang pernah dilahirkan di muka bumi? Tuhan siapa? Tuhan Kristen. Selain daripada Tuhan Kristen, Tuhan siapa yang pernah disunat di muka bumi? Tuhan Kristen. Selain daripada Kristen, Tuhan siapa yang pernah netek sama manusia? Tuhan Kristen. Selain Kristen, Tuhan siapa yang pernah disunat kemaluannya oleh manusia? Tuhan Kristen. Selain Kristen, Tuhan siapa yang pernah dikutuk, disalib, dihinakan, lalu dijadikan Tuhan? Tuhan Kristen. Jadi kami tidak perlu untuk menghina Anda. Kami hanya menyampaikan sesuai dengan literasi, pengajaran yang benar dalam ranah edukasi. Jadi tolong 3 hal ini dibawa. Pertama adab, kedua akhlak, ketiga kitab. Kalau ini ketiga-tiga Anda tidak bawa, saya kira-kira sayang sekali Anda lahir sebagai manusia. Adalah lebih baik menurut Yesus dalam Matius 26:24, adalah lebih baik kalau kau menjadi kucing atau kau tidak pernah lahir di muka bumi. Sabar sekali loh Ustaz Alif menerangkan dari tadi, saya dengar Iya. gitu kan. Tadi bunda udah potong kan, Ustaz Alif mana bilang biarin. Ya udah bunda biarin dulu. Iya. Dan bunda udah peringatin tadi sama Pak Hans ya namanya. Siapa Jadi Pak maunya ya? begini Bunda, Kristen tuh maunya Iya. begini. Kalau ditanya, Pak Pendeta, Yesus itu Tuhan kan? Jangan kau tanya, haleluya, imani saja, itu dia mau. Tapi kalau diterangkan dengan referensi yang benar, ayat data sampai kecucukan iman itu dibenarkan oleh kitab, itu dia tidak mau. Ujung-ujungnya Dan hal kedua, Alif menghujat ya kan. kebanyakan mereka yang nekat sekarang naik ini adalah pemabuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. salam. Bisa izin ngomong dulu bentar? Silakan. Oke, silakan. Ya begini semuanya ya, termasuk Ustadz Alif tadi itu, kalau dia tadi itu merujuk fokus tentang Aisyah, buka aja tentang istilahnya Aisyah itu kan ikut berperang. Nah, yang ikut berperang itu umurnya berapa? Di situ logikanya ya. Kasih aja situ informasinya. Jadi untuk tahu. Jadi Aisyah itu ikut berperang. Yang ikut berperang itu umur berapa yang boleh dibolehkan? Dan di situ ikut berperang pun belum dinikahi, kan begitu. Nah, itu bisa dikasih informasi tentang kepada mereka. Jangan Bukan mereka itu yang dia butuhkan, Bang. Enggak. Bukan Iya, itu. mereka itu kan- Masalahnya Bang, dia itu tidak mungkin menerima jawaban. Dia tidak mau menerima jawaban. Emang Ustaz mau Alif sudah menghujat menjelaskan. aja. Maka kita Orang-orang yang begitu tidak perlu dijelaskan lagi. Iya, kita sempurnakan aja informasi itu gitu. Kalau mereka tidak menerima juga, berarti mereka kan fokusnya kan untuk melecehkan begitu. Ya kalau kita Islam tahu Bang, kalau kita sudah tahu. Tetapi masalahnya kalau kita jelaskan sama mereka, karena mereka ini memang bertanya ini ada 3 hal. Pertama bertanya karena memang mau tahu. Yang kedua bertanya ini karena memang dia tahu, tetapi mau cari referensi. Dan yang ketiga bertanya karena ngotot. Yang kayak tadi. Nah ini yang dia pakai ini pertanyaan ketiga, yaitu ngotot dan ngeyel, bukan untuk mencari tahu.
Iya, iya, iya. Makanya gini. Nah, saya kalau bilang dia- begini ya, Kalau teman-teman, dia tadi sedikit, istilahnya Bang. mau informasi, maka kita sempurnakan informasinya. Coba berpikir bilang. Sedangkan Aisyah waktu ikut berperang umurnya berapa? Dan waktu ikut berperang itu kan belum dinikahi. Di situ logikanya yang diterima orang ini kan umur 6 tahun. Jadi mereka kalau memang berpikir dengan informasi Aisyah itu ikut berperang dan belum dinikahi, umurnya berapa yang pantas masuk yang ikut berperang, mereka kalau mereka ingin berpikir ya kan mereka berpikir, kan gitu. Itu informasinya yang kita sempurnakan gitu, Mas. Silakan. Iya, tapi masalahnya kalau nanti kita katakan itu belum sampai di situ sudah pop-pop Bang. Jadi sebab itulah saya bilang bertanya ini ada 3 hal. Pertama karena memang mau tahu, kedua karena dia tahu tetapi mau cari referensi yang jelas, dan yang ketiga pertanyaan ngotot. Jadi percuma juga macam Ustaz Alif ini sudah jelas loh dia terangkan, bahkan dia sabar menjelaskan walaupun kemana-mana kan gitu. Jawabannya si penanya ini. Tetapi setidak-tidaknya Ustadz Alif ini sudah berusaha loh menjelaskan. Tetapi memang dia sudah permodalkan pertanyaannya dengan mau ngeyel. Karena dari tadi sudah ditampul. Saya nyimak loh dari tadi itu. Iya, Yang mana pertanyaan Ustadz Alif siapa yang membangkitkan Yesus. Dia tidak mau jawab karena itu memalukan. Iya. Bagaimana Tuhan pencipta dibangkitkan sama Tuhan. Nah kalau dia bilang yang dibangkitkan itu kemanusiaan. Satu ayat di Bible itu saya dibaptis. Kalau ada dia bilang Tuhan Yesus kemanusiaan dalam Bible. Tidak ada. Iya, iya. Yang ada dalam Bible Ulangan 4 nomor 2. Jangan kau tambahi, jangan kau kurangi, karena kau dianggap pendusta. Amsal 30 nomor 6. Nah Kristen ini masalah mereka Bang, karena yang naik nekat di room ini sekarang, karena yang waras-waras itu sudah mu'alaf semua. Tinggal yang ngotot, ngeyel dan takut hilang perpuluhan dikirim oleh pendeta untuk pura-pura gila. Iya, Begitu. Jadi Iya, kebetulan semalam tadi. itu udah sabar banget kalau saya lihat dari Oh, tadi. sabar Ustaz Alif itu. Karena tadi saya menyaksikan juga di roomnya Ustaz Abu itu. Bayangkan itu ada 2 oten yang astagfirullahalazim. Itu jujur kalau saya itu memang saya sudah maki-maki itu. Iya, jadi begini ya, saya pun semalam kebetulan saya buka juga tentang Korintus 2:4 itu kan. Jadi Pak Bomo itu pun ya kelimpungan juga. Karena apa yang di situ pelajaran yang disebut si Saulus ya. Di situ ada kata Allah, di situ juga ada kata ilah, dan di situ juga disebut ada Tuhan Yesus. Jadi saya suruh terangkan itu, maka kelimpungan orang tuh. Sedangkan apa? Yesus dibangkitkan. Kan 1 gitu. Korintus 8 nomor 6 tuh Bang. Iya ini di 2 Korintus 4 itu sudah jelas, sudah 3 di situ yang jadi pertanyaan. Allah, ilah, dan Tuhan. Coba jelaskan saya bilang. Apa itu Allah, apa itu ilah, apa itu Tuhan? Itu sudah jelas di situ 2 Korintus 4. Cuman 17 ayatnya itu. Itu udah jelas sekali 3 situ. Allah, ilah, dan Tuhan. Coba jelaskan saya bilang. Maka kelimpungan Pak Bomo semalam itu. Jadi orang ini kan menganggap Yesus itu bangkit sendiri. Padahal di Korintus itu tidak kan gitu kan? Loh itu tadi ditampilkan itu 1 Korintus 6 nomor 10 itu kan jelas itu. Iya. Allah telah membangkitkan Tuhan Yesus di situ. Iya, di situ kan jawabannya juga kan gitu. Nah di sini di Korintus ini sudah jelas itu konsepnya kan gitu kan? Bahwa Yesus itu dibangkitkan, bukan bangkit. Jadi kebanyakan orang ini Yesus itu bangkit sendiri. Dikembangkan orang ini. Padahal gini, tidak Bang, kan ya. gitu. Sekarang ini yang terjadi masalahnya sebenarnya gini. Teman-teman Kristen ini, karena memang sekarang ya, saya demi Allah ini dari hati saya ini mengatakan kebencian mereka terhadap Islam itu sudah mendadak 100% itu. Kalau dulu mungkin 20-30. Kalau sekarang terutama sama guru-guru kita, kebencian mereka itu sudah mendadak 100% tuh. Jadi sebab itulah dari bawah lagi mereka sudah mau naik untuk memang harus saya basmi ini orang. Bukan untuk diskusi sudah. Iya. Kalau dulu-dulu, ya kalau dulu kita diskusi di Zoom, kita pakai tema yang apa yang dikuasai, setidak-tidaknya 2 hari dikasih maklum sama orang ini gitu ya, Stadeli di Zoom ya. Kasih maklum orang ini, macam narasumber itu dipilih tema untuk dia kuasai dulu, menghafal dulu. Nah sekarang ini datang-datang Muhammad begitu, Muhammad pedofil, Muhammad pezina, wahyu guahira, begitu. Ya. Sebenarnya kalau kita mau melecehkan ajaran mereka, tidak perlu lagi karena memang kitabnya mereka sudah memang begitu tulisnya. Tidak perlu lagi kita lecehkan. Tetapi memang mereka itu kebenciannya kenapa? Karena di hadirnya guru-guru kita di TikTok ini. Coba lihat aja orang mualaf, sudah 620 orang yang mualaf.
Jadi Ya. kenapa tidak benci mereka? Sebab memang ajaran-ajaran yang diperagakan oleh iblis ini, kalau sudah menuju ke dalam ranah keimanan, maka si ketua iblis inilah yang paling panas. Jadi si ketua iblis bila dia panas, tiada lain yang diarahkan adalah anak-anak iblis untuk mendatangi orang-orang benar. Begitulah mereka kalau naik di Rom. Bukan untuk mencari kebenaran lagi. Tetapi minimal di bawah sana, saya percaya dalam 400 lebih ini mungkin ada 2-3 orang Kristen. Cuma di sini kita kasih referensi dan kesadaran. Al-Quran itu tidak lain adalah memberi kesadaran sama kalian. Yang mana kitab-kitab Allah yang terdahulu telah dibingkokkan oleh siapa? Orang-orang Roma, orang-orang Tarsus, orang-orang Yunani, orang-orang Belanda yang kemudian diubah menjadi kitab gospel, mengajarkan religi masuk ke dalam Asia, Indonesia dan Malaysia. Nah, bila ini kita ketahui, karena referensinya di Al-Quran dijelaskan bahwa kitab itu telah dirombak oleh manusia, diubah oleh tangan-tangan manusia, maka kita gali tahu, ternyata orang yang waras itu berpikir, oh betul, tidak mungkin Yesus berbahasa Melayu. Tidak mungkin pada dulunya junjungan tiba-tiba tahun 2000 menjadi Tuhan. Jauh itu bedanya. Junjungan itu, mu'aliman wasaidan itu jauh dengan yang God atau sang pencipta itu. Nah, ketika orang waras tahu akan hal ini, maka dia melafazkan 2 kalimat syahadat. Maka kepanasanlah Bapak Iblis tadi. Karena perpuluhannya itu akan hilang. Karena perpuluhan itu memang dibawa masuk oleh Belanda untuk membiayai mereka berperang pada zaman itu. Jadi saudara-saudara, teman-teman Kristen, kami tidak merendahkan Anda. Tetapi selagi kamu tidak sadar, percayalah sama saya, satu-satunya denom di muka bumi, panutan yang tidak pernah selesai sampai kiamat runtuh langit itu hanyalah Kristen. Tidak pernah selesai itu. Iya, itu sudah Kenapa? di Al-Quran sudah disebutkan bakal sampai kiamat orang tua harus bertikai saja dia. Betul. Kenapa terjadi hal demikian, Bang? Kenapa itu? Kristen itu disebut dalam Bible mereka hanya 4 kali, 6 kali. Yang menyebut ini tidak lain adalah surat-surat Paulus dan hanya satu ditemukan dalam 1 Petrus 4 nomor 16. Itu juga referensi dari Lukas, katanya dari Petrus. Nah, sekarang begini. Kenapa datang nanti denom-denom? Satu denom, oh ini Protestan itu bidat, yang benar itu kami, Gereja Allah Esa. Kenapa demikian? Karena tiada perintah untuk penganut yang benar. Contoh nih, bagaimana saling membedakan? Datang si Yohanes menggunakan Yohanes 10:30, Markus 12:29, Yohanes 17:3. Si Yohanes punya perkataan bahwa Yesus Allah only, Yesus. Nah, dibidatkan sama Protestan sebab ada Matius 28:19, Bapa, Putra, Roh Kudus. 1 Yohanes 5 nomor 6, Bapa, Putra, Roh Kudus. Nah, datang lagi si karismatik. Datang lagi si Lutheran, datang lagi Katolik. Saling membantah-bantah karena menurut mereka yang di keyakinan Katolik itu yang paling tinggi adalah Maria yang memperanakan putra dari Roh Kudus. Nah, inilah mereka saling bertabrakan karena kitab mereka sudah memang demikian. Dan itu sudah dikatakan oleh Allah. Memang satu-satunya denom yang tidak selesai ini, kan di An-Nisa itu, 157 itu pun dijelaskan. Dan mereka tidak yakin, kata Allah. Mereka sungguh dalam keraguan-raguan yang nyata. Ternyata memang betul. Sampai sekarang, dan insya Allah pada Konfila malam ini saya ada diskusi sama si pendeta DF. Saya sudah DM, pukul 9. Kita membahas tentang apakah itu penyaliban itu menurut Al-Quran sama Bible itu benar atau fiktif, begitu. Mudah-mudahan kalau dia orang tidak percayakan Al-Quran, saya menggunakan Bible saja itu sama mereka. Jadi minimal kepada orang-orang Kristen yang tadinya tidak pernah baca Bible, yang ikut-ikut saja, minimal mungkin mereka boleh sadarlah bahwa ternyata di Bible itu bukan tidak betul. Sampai sekarang itu ikan pila, kalau kita berjumpa sama mereka pun tidak ada yang boleh membuktikan Yesus mati itu dalam Bible. Coba kalau ada teman Kristen di bawah. Ya, izin disapa dulu nih, ada tamu kita. Izin ya, Ustaz. Silakan. Hidayah. Selamat sore, Adisa Putra. Selamat sore. Dibuka mulutnya. Selamat sore, Islam. Islam dia. Oh, kirain tadi. Islam dia. Oke, lanjut. Apa ada yang mau disampaikan? Saya Kristen, bro. Kristen ya. Oh, Nah. Jadi gini, Hal Hidayah. silakan. Kamu tidak percaya bahwasanya Yesus Kristus itu membangkitkan dirinya sendiri, benar gak? Hah?
Tadi Bukan saya tidak percaya, bukan saya tidak percaya. Yesus bilang kan. kamu jawab dulu. Kamu tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu membangkitkan dirinya sendiri. Iya, tidak percaya karena Yesus tidak pernah bilang. Kamu percaya nggak bahwasannya ya Apa dia? Tuhan bersumpah dengan ucapannya? Hah? Kamu percaya nggak bahwasannya Tuhan bersumpah dengan ucapannya? Oh, kalau itu saya percaya. Hah? Kenapa? Kenapa memang? Enggak, kamu percaya atau tidak? Dipercaya, kan saya bilang saya tidak tele-tele kalau saya. Kenapa? Inilah kedungukan, inilah namanya dunguknya kamu, bro. Nah, jangan mendungukan dulu, Bro. Kalau dalam diskusi, saya sudah bilang kan bahwa adab, bahwa malu dan etika. Dalam diskusi itu, Bung. Jangan terus membodohkan orang, Bung. Itu Kalau ukurannya adalah otak kamu yang kamu bilang kamu paling cerdas, ketika Anda tidak tahu membedakan mana manusia, mana Tuhan, maka kau adalah manusia yang paling konyol di muka bumi, Bang. Jadi jangan mendungukan orang. Ayo diskusi secara baik-baik. itu Silakan. termasuk domba Saulus nih, bukan domba Yesus, domba Saulus. Iya, dia nggak sadar kalau di Bible itu juga ada Tuhan bersumpah demi tangan kanannya. Mau tak tampilkan apa enggak nih? Nanti dulu, Bang Benny. Biarin aja, Dek. Coba kasih. Lanjut Adisa, ngomongnya yang sopan ya. Buka Jangan bawa mulutnya. congor. Masa ajaran kasih kayak gitu? Hah? Berdata dong, jangan bawa congor ya. Enggak kok di mute. Gimana sih? Ya, di mute kalau nggak ada. Kalau ngomongnya yang sopan, iya. Yasin ayat 2, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan ucapannya yaitu Al-Qur'an. Benar atau tidak? Di mana kamu temukan itu Allah Iya, bersumpah? dalilnya mana? Dalilnya mana? 2, dalam surah Yasin ayat 2 Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan ucapannya sendiri yaitu Al-Qur'an. Coba kamu bacakan ke saya. Tidak ada di situ, Bang. Allah bersumpah. Tidak ada. Coba kamu bacakan sama kami di sini. Coba. Bentar bro ya. Tuh. Kiranya Yasin wal Qur'anil Hakim, dan demi Al-Quran yang penuh hikmah. Nah, demi Quran, demi ya sekarang benar ya nggak? sekarang apa yang jadi masalah? Permasalahannya kan gini tadi, ya tidak mempercayai Tuhan membangkitkan Tuhan, benar kan? Jadi saya membuat suatu statement, kamu percaya nggak bahwasannya Tuhan ucapannya sendiri? Nggak, jangan nguci dulu, Coba kamu sempurnakan dulu hujamu, Bang. Kok saya yang harus mensempurnakan ucapan saya? Saya kan Tuhan juga- bersumpah dengan Tuhan membangkitkan Tuhan, apa hubungannya? Fokus aja ke membangkitkan Tuhan. Lanjut ke Bang Al-Hidayah, maaf. benar. Makanya saya mengatakan kepada Anda, saya iya Min, aduh. Nah, ini nih dibuka ini. Allah sudah membangkitkan Yesus daripada kematian. Coba dilanjut Ustadz Alif ini, mungkin kalau dia ini mungkin boleh menjawab ini. Antum tadi Ustadz, coba. Ini domba oneness, ini domba oneness, domba Saulus oneness. Masa kalimat yang bagus begini bahasa Indonesia yang dipelajari oleh seluruh warga Indonesia masa nggak bisa dipahami? Yesus itu yang dibangkitkan, bukan yang membangkitkan. Iya, Yesus itu kan Allah itu sendiri. Gimana sih? Makanya dia membangkitkan diri sendiri. Loh, Allah itu yang membangkitkan Yesus. Halo, Yesus itu Allah itu sendiri. Gimana sih lo? Lah di mana ayatnya? Coba Ustaz Alif, kamu Adisa Putra baca dulu, baca dulu itu dari yang di sebelah. Kamu bisa baca nggak? Biar kamu Vera, gini Vera. Kalau kamu kamu baca dulu, Jangan diganggu dulu, Bunda. Biarkan dulu dia itu head. Iya enggak. Maksudnya biar dia tahu apa yang dimaksud Ustaz Alif itu apa. Baca Nggak dulu. apa-apa, nggak apa-apa. Sebelah. kamu dengar dulu ya Vera. Kamu nggak usah ngomong. Kenapa? Kesialan itu ada 3 hal. Ya, kesialan itu ada 3 hal. 1 rumah. Kita baca dulu. Apa ini? Astagfirullahaladzim. Jangan dulu. Oke, notaknya ini Udah nggak ada yang waras. akalnya. Coba saya bacakan dulu ya sama dia ini, mungkin supaya dia dengar. Allah sudah membangkitkan Tuhan Yesus daripada kematian. Demikian juga Allah akan membangkitkan kita daripada kematian dengan kuasanya. Udah, lanjut Ustaz Alif. Suruh dia jawab lah itu. Iya,
Di sini kan menunjukkan ada dua pribadi, betul? Betul, Bro Adi? Ada dua esensi, ada dua oknum, ada dua pribadi. Ya, kita pakai kalimat yang mudah dipahami, betul? Satu yang disebut sebagai Allah, satu sebagai Yesus. Nah, Yesus ini yang dibangkitkan oleh Allah. Kan jelas itu ayatnya. Apa saya mau nyalahin guru bahasa Indonesia dulu yang ngajarin karena ini nggak dipahami? Bukan Alif. Alif kan nggak tahu apa-apa. Ya, Anda tahu apa-apa? Coba sebut. Di sini ada berapa pribadi di sini? Di situ kamu kan mengatakan bahwasannya di situ ada dua pribadi. Benar nggak? Ya, iya betul. Iya, Anda sepakat tidak? Kalau kamu mengatakan itu sepakat, kamu bisa perbetul juga dengan narasi kamu. Saya nanya, kamu sepakat atau tidak kalau di sini ada dua pribadi? Tidak, di situ satu pribadi. Nah, ini kocaknya. Gimana coba pelajaran bahasa Indonesia kita ini? Ya, Allah itu apa? Tuhan itu Yang apa? membangkitkan, yang membangkitkan. Allah itu apa sebutannya? Allah yang membangkitkan, Yesus yang dibangkitkan. Oh, Allah yang membangkitkan, Yesus yang dibangkitkan, kan benar ya? Benar, Kalau dalam Alkitab yang kamu ketahui, Allah itu sebutannya apa? Nah, inilah tadi. Jadi mana lagi? Alif, inilah otaknya. Coba saya izin Bang Alif, saya bacakan kembali ya. Kan dia katakan Yesus adalah Allah baik. Yesus sudah membangkitkan Yesus daripada kematian Yesus. Coba dengarkan. Yesus sudah membangkitkan Yesus dari kematian Yesus. Begitu mungkin harus bacanya ya. Ya mungkin seperti itu yang kamu katakan itu. Begitu bacanya Pak. Jadi ketika kita membaca data seperti ini Bang Alif, Anda harus pahami. Jangan menggunakan akal sehat. Kalau menggunakan akal sehat tidak akan ketemu. Pakai akal bengkok. Ya, kalau analoginya begini Bang Dalbo. Dan mobil itu sedang berjalan laju ketika dia rusak, lebih kurang gitu juga. Makanya mereka ini disebut domba, otak manusianya disimpannya. Anda paham nggak sih tadi apa yang disebutkan oleh host itu? Astagfirullahaladzim. Jadi yang mati di sini Yesus. Yang membangkitkan dia sendiri itu. Yang membangkitkan Yesus. Iya. Ya kalau dia membangkitkan berarti dia nggak mati dong, lagi tidur namanya. Saya lagi tidur bangkit sendiri, beda. Ini mati. Oh gitu ya. Jadi gini, coba perbesar layar saya, boleh nggak? Apa yang mau kau Jangan tunjukkan? dipatahin, saya punya jangan dipatahin lah. Aduh. Ngapain mau diperbesar coba? Apa ada data nggak? Itulah domba tadi itu. Domba mana ngerti bahasa manusia? Domba-domba. Mungkin ini terlalu sulit, mungkin ini terlalu coba kita kasih yang ringan-ringan sedikit lah. Terlalu sulit. Halo, perbesar aja layar saya, boleh nggak? Ngapain Aldi? Ngapain diperbesar? Host lagi. Bang Palopo, kalau mau yang agak ringan itu di Kisah Para Rasul 5:30. Udah, perbesar layar saya, boleh nggak? Ya mau nunjukin apa diperbesar? Saya tanya mau nunjukin apa Adi? Kamu mau nunjukin apa diperbesar? Boleh, tidak diperbesar layar saya. Enggak boleh. Nggak boleh. Mau nunjukin apa? Oh, nggak Itu jawab dulu itu. Mau promo itu Yang agak ringan Kisah Para Rasul 5:30. Aduh. Mana tadi? Kisah Para Rasul 5:30. Itu Allah saja. Ini yang agak ringan. Aku tahu, hanya Loh, ini agak ringan. yaitu Bapa. Bapa itu apa? Bapa itu Yesus Kristus sendiri, bro. Paulus itu Bapak Pak. Palopo. Oh, bentar. Bentar, coba. Jadi Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Benar, bro. Oh, jadi ketika Maria melahirkan Yesus berarti Maria melahirkan Bapa. Benar, bro. Buset. Oh, Robek Maria. Karena gini. Maria melahirkan Bapa. Bang Alif, gini, kalau kalian Islam yang memiliki wawasan yang jauh, tolong diperbesar layar saya, boleh nggak?
Ini kalau jumpa Yahudi diludahi Yahudi habis-habisan dia nih. Suruh Yahudi jumpai saya. Nah, ini. Kau tuh dari orang Yahudi, woi. Tuhan kau tuh dari orang Yahudi, goblok kali kau. Halo, saya. Jangan bang, jangan nanti rungkat Komal, jangan. Nah, coba mari kita di sini buktikan. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Pertanyaannya, yang digantung dan di kayu salib ini Bapak? Benar. Ah? Bukan Yesus, bukan Yesus. Karya Domba aja mainan lucu aja domba. Pokoknya Iya. ini sakit nih orang. Astagfirullahaladzim. 10 ayat 12. Enggak, di sini loh. Di sini. Itu Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus. Emang Yesus nenek moyang? Benar. Nenekmu kiper. Bukan lah. Yesus kan bukan nenek moyangnya yang dibangkitkan ya, gimana sih? Lalu Zakaria 10 ayat 12 kalau nggak salah saya ya. Atau mungkin kalau ditambah nenek dia enggak paham Ustaz. Muyang aja. Muyang aja, enggak payah pakai nenek. Woi, kalian dan yang memiliki etika, saya minta tolong kepada Islam-Islam yang ada di Komal ini, percaya saya. Apa? Ya, dari Nggak tadi kan perlu, ditolong jawab kamu di dulu sini. itu. Ya Nggak udah. perlu, nah saya tahu Anda. Mau diperbesar mau ngapain? Mau ngapain Nggak perlu. Nggak ada, nggak Lanjut, perlu. Bang Alif. Dia mau matahin sapu, itu mau matahin sapu. Ini masa Yesus dijadikan nenek moyang? Macam mana pun? Ini jawab dulu itu di Kisah Para Rasul 5:30. Dia ini Apakah Yesus itu adalah Allah? Benar. Jadi Bunda Maria melahirkan Allah. Benar. Jadi yang di surga siapa? Ya, dia sendiri. Hei, berarti ada berapa Jangan ke Yesus? surga dulu Bang Dalbo, jangan ke surga Ada berapa dulu. Yesus? Oh, Yang Lukas 11:27 dulu loh, siapa? Lukas 1 ayat 37. Iya, ada berapa Yesus di situ? Yesus dilahirkan, Allah dilahirkan. Lalu yang di surga siapa? Ada juga. Ternyata ada 2. Nah, ketika dia mati 1, tinggal 2. Enggak, tapi cakep juga ini Bang Dalbo. Maria melahirkan nenek moyang. host, maklumnya dia host. Dia ini dia pengabet ilmu hitam, dia host. Pernah sendiri ya. Sendiri dia mau nyerang saya. Terakhir dia sendiri yang kena serang, muntah-muntah dia itu. Enggak, Dia pernah ilmu hitam dia. kalau kalian Islam-Islam yang memiliki adab dan etika, saya minta tolong Adi Saputra minta tolong kepada kalian. Tidak perlu. Nggak mau. Tidak perlu Pak. Saya sudah tahu tidak perlu. Nah, seandainya Anda mau datang berdialog dengan baik-baik, apa salahnya Anda sampaikan di sini? Ya udah. Dalam Quran sendiri jelas mengatakan bahwasanya kesembahan umat Islam itu ada 2. Di mana ayatnya? Wah, aku nggak tahu di mana ayatnya. Kalau saya katakan sesembahan orang Kristen itu adalah paganisme. Dewa Molok. Saya bisa pertanggungjawabkan. Tampilkan dulu Pak Pelopo di Wahyu 5 nomor 6. Gini. Nah, itu kok sabar. Kalau saya bernarasi bisa bertanggung jawab. Nah, coba Anda nanti itu siapa itu? Congor aja udah. Nah, ini dalilnya di mana? Di Wahyu 5 nomor 6. Iya, itu komparasinya di kitab Ulangan. ayat 3. Lanjut dulu Pak Pelopo atau Ustaz Alif Al-Hidayah. Saya step dulu mau makan saya. Lapar saya lihat domba. Masa domba Keluarkan matanya Ustaz Alif 7? dulu. Makan host, makan aja. Selesaikan Ustaz Alif dulu, belum selesai tadi. Enggak Bapak. Yang Tapi penting cakep dia juga ini Ustaz Alif. Kalau Yesus adalah Allah, berarti Maria ini melahirkan nenek moyang. itu dia. Saya tegas ngomongnya, Bro. Aku kalau bahas ini udah cukup lah, nggak apa-apa, silakan yang lain. Ini agak ini juga ini. Iya. Halo. Buat Islam-Islam yang cerdas dan Apa yang kau mau buka itu? Apaan sih? buat Islam-Islam yang cerdas dan memiliki etika di sini, aku akan narasi kepada Anda semua yang tertulis dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, demikianlah Tuhanmu berfirman. Ada berapa sang maha kuasa dalam Al-Qur'an? Allah berfirman, demikianlah Tuhanmu berfirman. Ada berapa sang maha kuasa dalam Al-Qur'an?
Kok Allah berfirman demikian? Apaan sih? Tanyanya nggak jelas. Islam. Dan demikianlah Tuhanmu berfirman. Ada berapa sama kuasa dalam Al-Quran? Ya ada satu lah Allah. Emang kenapa? Oh, Apa yang aneh? ada satu. Ada satu. Nah iya. Allah berfirman. Ya Vera, Allah berfirman. Demikianlah Tuhanmu berfirman. Halo, Vera. Nah iya benar Allah berfirman. Berarti kan Allah Tuhan. Kenapa? Gini. Apa yang salah? Vera berkata, demikian juga Kira. Ada berapa belum di sana Kira? Vera? Kamu ngomong apa sih? Demikianlah Beni berfirman, akulah Beni. Apa? Coba. Iya, apa yang salah di situ? Gak ada yang salah. Allah berfirman. Beginilah Demikianlah Tuhan berkata. Ya benar berarti. Apalagi yang salah? Tuh dia itu ini, dia izin ya, dia itu lagi bawa narasi salah satunya di surah Ali Imran ayat 47. Ketika di situ berdialog antara Siti Maryam dengan malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril itu kan menyampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah. Lihat dong, baca bunyi kalimatnya. Di situ ketika berkata qalat rabbi anni yakunu li waladu walam yamsasni bashar. Maryam berkata, ya Tuhanku, betapa mungkin aku mempunyai anak padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun. Qala, Allah berfirman, menjawab jawaban itu melalui perantaran malaikat Jibril karena memang dia sedang berbicara dengan malaikat Jibril. Maka qala kadalikillahu yakhluqu mayasha. Begitulah Tuhan menciptakan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Umat Islam nggak ada yang bodoh dengan hal seperti ini. Gampang kok dipahami. Tadi kamu bilang surah berapa tadi Alif? Apa? Kau ini Di surah Ali Imran ya, kalau nggak salah saya mendengar ya. Dan di situ antara Maryam dengan Jibril berdialog. Ya, tentang dialog masa kau nggak ngerti, goblok kan? Hello bro, King Amir, kalau kamu Islam yang awam, kamu diam aja, saya nanti membongkar ajaran kamu. Kamu nggak tamat-tamat belajarmu dari dulu, ku tengok. Coba. Kau aja mudah membal, cemana kau lagi nih? King, kamu dulu ya, saya tantang kamu ya. Kamu kan sudah muntah-muntah kau di room si Billy melawan aku. Kenapa kau mau melawan lagi? Aduh. King, gini. Apa yang kau pakai lagi? Izin dulu, nggak perlu berantem. Enggak, biar aja. Ban Ade, tunggu dulu, diam. Adi, ilmu apa Ade, yang kau pakai lagi? tunggu Ilmu apa dulu. yang kau pakai, bro? Baik, Ayo. cek. Pak Ade, Anda mau membongkar ajaran Islam. Anda tahu tidak membaca isi Al-Quran? Muhammad tahu nggak membaca Al-Quran? Saya tanya dulu. Saya tanya dulu. Nah, sesuatu yang kita harus bongkar, kita harus kuasai. Anda sendiri tidak mampu membaca Al-Quran. Bagaimana ceritanya? Kalau saya, Dalbo, Bang Alip, Alidaya, dan teman-teman lain membongkar Bible karena kami menguasai. Oh, Iya. saya Adi Saputra tidak tahu bahasa Arab. Sedangkan Anda mengatakan tadi membawa satu data di surah Yasin ayat 2. Di mana di situ kata bersumpah? Aku bilang ngeblos kamu. Woi, Ya, pakai ilmu. Bagaimana seorang montir mau mengerjakan mobil sedangkan dia tidak tahu, paham bagaimana caranya untuk membongkar mesin mobil? halo Dablos. jawabannya Logis Bang tidak? Dalbo, jawabannya itu bisa dibesarin saya. Izin Bang Beni, jawabannya ada di sini nih. Yang penipu sama seperti Allah Subhanahu wa taala. Ah, ini nih jawabannya ini di sini. Allahmu penipu Dablos. Mulai. Coba tampilkan Matius 1:18. Matius 1:18. Matius 1:18. Tadi Ustaz Alif ya sudah menjabarkan ketika Bunda Maria didatangi oleh Jibril. Coba silakan tampilkan coba. Nanti Anda jelaskan. Pertanyaannya di situ simpel. Diapain Bunda Maria sehingga hamil oleh Roh Kudus?
Nah, ketika kita membaca secara menyeluruh berdasarkan manuskrip, bahkan di situ dikatakan tunangan, tetapi mengatakan untuk menceraikan. Nah, coba Anda jelaskan ayat ini, silakan. Silakan dibaca, Pak Plopo. Baca tuh. Matius 1:18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Nah, hamil duluan ini. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Mengandung dari Roh Ayo. Kudus ternyata. Ayo. Sebenarnya kalau kitab mereka itu bukan Roh Kudus. Kalau dalam bahasa Inggris itu hantu suci, Holy Ghost itu. Waduh. Baru lagi nih, Holy Ghost. Nah, ini sebagai seorang tunangan, apakah tidak sakit melihat calon istri sudah hamil duluan? Jawab. Perih, sakit barang itu. Bahkan di bawahnya itu Yusuf akan menceraikan secara diam-diam. Ini apa ceritanya nih? Bisa tidak orang pacaran ini bercerai? Ini kayaknya tampal ban bocor ini kayaknya ini Bang Palopo. Seandainya dikatakan di situ Yusuf akan meninggalkan secara diam-diam, masuk akal. Tetapi dia menceraikan. Ada apa sebenarnya ini? Coba apa sanggahanmu? Dengan cara apa Roh Kudus sehingga Bunda Maria hamil? Silakan. Nggak, ini sakit nggak kira-kira hatinya Bang Yusuf ini? Tidak, karena Roh Kudus ini Pak Plopo, ini bisa juga merujuk ke Paulus. Paulus juga Roh Kudus loh. Iya. Aduh, Jadi ini kita full data, bro. Datanya banyak. Kalau Imam Nandar mengatakan Roh Kudus itu adalah perempuan. Dia mengandung dari Tapi kalau saya hanya mengatakan Paulus adalah Roh Kudus. Berarti Bunda Maria mengandung dari Paulus, guys. Ya, mana ku tehe. Enggak, gini Bang Benny. Saya ini membayangkan rasa yang ditanggung Pak Yosef ini loh. Calon tunangan hamil. Gitu loh. Tapi dia mau menceraikan. Pertanyaan saya kan, masa belum nikah udah mau dicerai? Nah, ini dia bahaya barang ini. Macam mana ini Adi Saputra? Kau harus menjawabnya nih. Wih, kukunya panjang kayak ini, kayak cewek. Kita masalah ke situ, bro. Ya. Kalau kita masalah ke situ, yang mana harus kita ikuti? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah ini aja dulu kau jelaskan bagaimana perasaan Pak Yosef pada saat mengetahui tunangannya sudah hamil duluan. Itu loh. Kalau pos, kamu jangan kayak hadis Palopos, pahami itu. Udah ini aja dulu kau jelaskan. Janganlah kau kemana-mana. Allah Subhanahu wa Ta'ala Ini berkata, aja dulu kau jelaskan bagaimanakah perasaan Pak Yosef saat mengetahui calon tunangannya sudah hamil duluan. Itu yang kau jelaskan, silakan. Yo, Palopos, bagaimana perasaan Allah Ini Subhanahu aja dulu kau jelaskan. wa Ta'ala? Halo, Palopos, bagaimana Tidak, kau jelaskan dulu rasa kecewa seperti apa yang dirasakan oleh Pak Yosef pada saat mengetahui tunangannya sudah hamil duluan. Palopos, bagaimana kata Allah Muhammad melanggar Ini aja dulu kau jelaskan. Ayo. Kira-kira Bang Ben, ini ada tunangan ini Bang Ben ya. Terus tiba-tiba pada saat mau apalah gitu, tahu-tahu tak ketahuan hamil. Gimana perasaan Pak Benny sebagai calon tunangan gitu loh? Hancur, Pak Polo, hancur. Hancur apa hatiku? Hancur Pak Yosef. Hatiku. Ayo.
Yang kau jadi patung di situ, jadi berhala. Jawab. Bagaimana bro? Maryam bisa hamil bro? Ini loh yang kau jelaskan dulu, jangan kau ke Maryam dulu. Sama-sama menjelaskan. Kamu menjelaskan, saya menjelaskan di Kau Alkitab. jelaskan dulu perasaan seorang Pak Yosef yang notabene adalah tunangan ataupun istri lah, saya nggak tahu ya, tapi saya curiga sudah beristri karena mau diceraikan gitu loh. Nah, Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala Semua ya orang-orang kayak gini. Buat apa? aduh. Pura gila semua aja mereka. Orang gila. Jadi mungkin dia gini bang, mereka ini kan tidak pernah baca Bible. Dengarin dari mana langsung diangkat, ternyata di Bible-nya juga ada. Parah kalian ini. Makanya kalau kau ke gereja, duduk di depan, didengarkan apa kata Pak Pendeta berkhotbah. Kau jangan duduk di belakang main handphone. Kau ini. Ustadz kamu. Udah. Mulai. Jelaskan dulu itu. Itu yang ditanya Pak Palopo, dijelaskan dulu, Adi. Gimana? Ayo bikin timer. Apanya? Apaan pakai timer itu aja belum Apa yang pakai dijelasin. timer kau ini? Woi, gini kita lihat siapa Allah Subhanahu Wa Taala. Pak Belur deh nih sama Pak Dulu Bombom. itu. Gimana? Saya tantang Anda semua. Kan sama Pak Bombom orang kayak gini nih. Orang berdialog itu bang meminta timer. Orang punya otoritas ilmu. Anda apa ilmumu kau? Halo, saya tantang. Ya, saya tantang Apa semua orang bisa nantang, tetapi nantangin apa? saya sendiri. Apa ilmumu? Adi, Memahami sisi Pak ilmu Bombom. aja nggak tahu. Halo, bikin tema. Kita bikin tema. Tantang dulu Pak Pak Adi Bombom. mau nantang ayam itu ya? Mau sawung sama ayam gimana? Lagi bicara sama ayam. Kau lagi menginjili makhluk apa ya? Oh, ini dia nih. Pergilah menginjili seluruh makhluk. Termasuk ayam. Kamu sadar dek, kamu di sini hanya pengisi waktu karena Oteng kagak ada lagi. Kamu di sini bahan lucuan. Lucuan bukan untuk diajak dialog. Iya. Jadi Kualitas domba. Inilah contohnya kualitas domba Solus nih. Dia lagi menginjili ayam. Silakan. Sama Pak Bombom dibidat-bidatkan ya orang ini. Ini Islam pecundang. Nes ya ini nes kan? Mulai. Oh, dia lagi ini Bang Palopo, dia lagi menginjilin ayam tuh, ya kan? Iya. Iya. itu ada dalilnya. Ada dalilnya ya. Pakai dalil, ada dalilnya itu. Sebarkanlah semua firman-firmanku ke seluruh makhluk. Nah iya betul itu. Benar Kamu itu. lagi nginjilin Iya. ayam kan? Coba kita dengerin gimana dia nginjilin ayam pakai bahasa ayam. Coba kita dengerin. Ayo bro. Saya tantang Islam 7 orang di sini, ya. Saya tantang Islam 7 orang di sini pakai timer. Siapa Allah Subhanahu Wa Taala dan siapa Tuhanku? Udah saya kalah. Udah saya kalah. Coba sekarang udah saya kalah. Coba sekarang saya pengen dengar gimana caranya kamu nginjilin ayam pakai bahasa ayam coba. Ya, kamu ya tanya sendiri sama ayamnya kalau kamu apa? Atau kamu berbicara sama anjing hitam yang pernah masuk surga, Alif? Loh, katanya tadi kamu lagi nginjilin ayam. Coba pengen denger gimana cara nginjilinnya. Halo. Nah itu guguk lagi diinjilin. Guguk diinjilin tuh. Jadi guguk lagi. Nah, tuh coba. Ilmu hitam dia apa host? Mana aku bilang penganut ilmu hitam dia. Kemarin mau ngelaga saya, ternyata dia sendiri yang muntah. Guguk itu diinjilin tuh. Bung Amir, kamu nggak tahu apa-apa tentang anjing hitam ini yang pernah ke surga. Alah, kekuatan Yesus kau bawa kemarin. Paling kau muntah-muntah lagi kau. Kamu juga nggak pernah tahu bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memiliki tangan kanan 2. Bukan, kekuatan hantu-hantu yang kau pakai. Kekuatan Yesus kau ngelawankan aku coba. Kau. Udah. Jangan bahas itu, bahas yang lain. Coba Pak Adi, kami mau dengar gimana sih Pak Adi itu memberitakan Injil kepada anjing tadi atau enggak ayam aja dah. Enggak usah anjing. Ayam aja lah, ayam. Ayam aja, iya. Gimana tuh, coba? Ya, kalau enggak sama guguknya kasih ciuman kudus aja dulu bentar coba. Pengen lihat.
Dia belajar ilmu Islam, tapi dari Saya lagi bertanya kemarin Ustadz Alif, kalau menginjili jerapah itu kayak apa? Pakai tangga apa naik ke pohon? pakai tali kalau Itu ya, sorry ya. Itu siapa tadi namanya ya? Paranormal. Kamu lihat, kamu udah saya follow dan saya izin turun. Dia mengatakan saya H2H. 1 tentang ketuhanan. Saya izin turun. Dan saya lihat hari ini saya kamu. Saya follow kamu bro. Nggak usah di sini aja. Udah, kalau di sini saya hadis bro. Telah menceritakan kepada itu. Ya baik. Jangan ngambek sayang. Telah menceritakan kepada kamu hadis. Nah, kalau Anda membahas ketuhanan, Udah, tapi PS1. Kira-kira yang punya otoritas mencabut nyawa manusia itu siapa? Udah, kalau Nggak, gini aja lah, kita hargai aja dia. Jadi gini, kalau membahas tentang ketuhanan, kalau mau banyak-banyakan Tuhan, kami kalah. Memang kami Tuhannya itu cuma satu gitu. Tapi kalau mau ada adu akal sehat, kami berani uji gitu. Jadi kalau kamu mau adu banyak-banyakan Tuhan, ya kami nggak sanggup karena memang Tuhan itu cuma satu, cuma Esa. Ya, udah gitu aja. Enggak, siapa yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala aja pun berdoa, bro. Sombong amat lu, mentang-mentang Tuhannya banyak, sombong amat. iya Ali, kamu mengatakan Allah Subhanahu wa taala cuma satu, Tuhan kalian cuma satu. Coba tengok itu loh, di layar. Ya, saya menunjukkan di narasi. Iya, itu siapa itu? Gambar siapa itu coba? Dia berfirman, kamu nggak bisa menjawab. Mulai. Sombong amat. Mentang-mentang Tuhannya 3, sombong amat. Itu beberapa data Allah Subhanahu wa taala itu berdoa, bro. Berdoa kepada siapa di sini? Tuhan daging berdoa kepada Tuhan roh. Tuh di sebelah tuh, baca tuh. Gimana, bro? Jadi kalau kayak kalian udah tadi sama si Long ya, Long, kamu les Long, saya masuk forum kamu Long, udah saya follow kamu Long. Sombong amat lu. Nah, Mentang-mentang Tuhannya 3. aja kau Adi, biar aku masuk, ku bal-bali kau. udah, kamu panggil juga Allah Subhanahu wa taala. Sombong amat. Nah, Jangan kau kan Mentang-mentang Tuhannya kau 3. pakai ilmu kebal. Apa arti ilmu kebal kau? Kok kau muntah kau? udah ya gini aja ya, udah ya saya Ini ada kebal-kebal, aduh. saya izin turun dulu Anissa. Jadi dia yang muntah terakhir kemarin. Di roomnya si Billy. Turun dulu ya. Jangan lupa ayam-ayamnya itu diinjilin baru dipotong. Iya. Jangan lupa ya berdoa semua supaya masuk surga ya, bro. Sombong amat lu. Jangan lupa ayahnya. Adi, udah banyak-banyak kau bawa ilmu kau lagi. Assalamualaikum. Salam. Bukan nanti pas kalian sholat. Wah, di sini sejak aku ndak mau banyak cakap. Kau tantang aku saut tantanganmu. Pertama sekali kau jangan menghujat saja ya. Aku ada dengar tuh ayat-ayat yang tidak bagus. Kau jangan menghujat, ya. Kau jangan menghujat. Cukup halal sudah kau nih dengan kami nih sebenarnya. Tapi kami masih lagi boleh santai aja, ya. Kamu kayak hadis juga udah kamu. Ayo, kalau kamu bahas, ayo kita bahas pasal Tuhan Yesus. Ayo. Udah. Kamu lagi. Jangan udah sekarang aja, jangan mau udah. Guna data, guna akal logika. Ayo mari. Jangan modal congor. Ayo naik. Ayo. Udah suruh mereka turun. Sisakan tiga sama. Kenapa ya di sini aja? Apa mau turun? Bukan rummu. Enggak, suruh. Ini bukan rummu. Kita tumpang rum orang aja. Ayo. Bro, Kenapa yang banyak cakap? Izin dulu. Saya dengarkan. Ban Adi, seandainya Anda punya ilmu, mungkin saya tertarik supaya saya bisa mendapatkan edukasi, penambah ilmu. Tetapi masalahnya Anda sendiri tidak memahami isi Bible. Siapa Yesus itu? Anda tidak tahu. Lalu bagaimana Anda mau melawan itu? Dablos, kamu Dablos lagi, siapa lagi ini Dablos? Kamu belajar dulu deh bahasa Indonesia dengan baik. Os, jangankan ilmu Alkitab, ilmu gaibnya aja pun udah muntah-muntah dia kemarin, Os, ngelawan saya. kalian bertanya kepada saya.
akan bahwa Tuhan saya membangkitkan Tuhan saya kan. Ya baik. Oke, begini. Nggak payah banyak cakap. Sekarang kita gas. Ayo. Tengah-tengah. Daplin, cek. Nah, Ban Adi. Habis diam dulu. Yang punya dengarkan, yang punya otoritas untuk mencabut nyawa itu Tuhan atau bukan? Yang otoritas untuk mencabut nyawa, Tuhan kami tidak pernah mencabut nyawa manusia, tidak pernah. Terus dan mencabut nyawanya Yesus itu siapa? Tidak pernah bawa saya ke tempat kami, ya kita balik iblis. Tidak pernah. Siapa? Jadi klaim beda kita narasi kita ke situ. Iya, tidak, saya tanya, yang mencabut nyawanya Yesus itu siapa? Tidak ada, bro, tidak ada yang mencabut nyawa dia, bro, dalam Yohanes. Nah, dia metong di tiang kayu salib. Ya Tuhan. Apakah dia lupa bernapas? Saya kan sudah membilang bahwa saya Tuhan saya membangkitkan dirinya sendiri. Ya dalam di mana dia dibangkitkan? Ini ilmumu. Anda mau mengajak kami dialog seperti ini ilmumu? Kagak pantas dikasih timer yang kayak begini. Iya, Ilmumu seperti ini. Jelas-jelas di situ Allah telah membangkitkan Yesus. Nah, ini Allah Bapa, saya bisa pertanggungjawabkan bahwa Allah Bapa itu adalah Paulus. Maka Paulus memerintahkan ya kalian-kalian untuk meninggalkan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Yesus Tuhan satu. Paulus memerintahkan di sini untuk meninggalkan ajaran-ajaran Yesus dan tidak perlu percaya lagi Allah. Itu kata Paulus. Mau dalil? Di Ibrani 6 nomor 1. Coba tampilkan Pak Plopo. Di Ibrani 6 nomor 1. Nanti saya tunjukkan juga kalau Paulus itu adalah Roh Kudus. Dablos. Nah, dablos apa? Ya, kalau kamu bermain data sama saya, oke lah. Ya, kiranya kamu. Saya pakai data, bro. Pakai data saya. Dablos. Dablos apa? Yang memiliki ilmu pengetahuan. Kalau congor, makanya saya tidak berikan ruang, apalagi pakai timer untuk berdialog dengan Anda. Anda nggak punya modal keilmuan. Ya, udah nggak apa-apa, Dablos. Memang tidak ada seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri, kata Yesus Kristus, bro. Nah, ayat berantem sama ayat lah nih. Ya, makanya saya menegaskan kepada Anda. Coba. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan. Maka Anda ini tidak perlu bertobat ya, karena sudah ditebus oleh Yudas. Meletakkan lagi pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Nah, di sini Paulus mengatakan, mengajak kalian tinggalkan ajaran Yesus. Ketika Yesus mengatakan inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Ini Paulus menyuruh, tinggalkan itu, tinggalkan. Marilah kita menjadi ajaran-ajaran paganisme. Jadi Anda ini diperintahkan untuk menyembah, cuma ganti casingnya doang ya. Tetapi narasinya sama dengan paganisme. Dewa Mitras mempunyai 12 murid. Dewa Mitras juga dijuluki sebagai anak, dijuluki juga sebagai gembala yang baik. Dalbo. Ini Lord. Di-mute dulu Bang Lord. Halo Dalbo. Apa lagi? Saya bertanya boleh? Ini sangka dulu ini Ibrani 6 nomor 1. Oh, tadi kamu bertanya tentang ayat. Saya menjawab
Saya tidak bertanya, saya memberitahukan saudara bahwa Roh Kudus itu adalah Paulus. Kalau kayak gitunya, Saya nggak bertanya. kamu masih ya bro. Saya tidak bertanya. Saya memberitahukan saudara bahwa ini loh Roh Kudus. Ya, saya akan memberitahukan kepada Anda, Isya. Saya Bagaimana Anda mau memberitahukan saya? bahwa Silakan. itu ada dua. Sesembahan kalian itu ada dua, bro. Makanya saya menegaskan kepada Anda ya, Anda tadi ya. Jangan Woi Adi, kau selesaikan dulu Ibrani 6 ayat 1 ini, baru kita dua-dua gas. Ayo, selesaikan dulu. kau Jangan mutar-mutar, jangan lompat-lompat. Aku sudah terima tantanganmu. Ayo, kau selesaikan dulu dengan ini, baru kau dengan aku. ini bro, kamu belajar ngomong aja dulu. Dari Dablos, saya bertanya kepada Dablos. Nenekmu kiper. Dablos, saya bertanya kepada Dablos. Ya, Dalbo. Saya kepada Dalbo. Allah berfirman, demikianlah Tuhanmu berfirman, sama kuasa di dalam Al-Quran. Ya nggak ngerti juga lagi tentang dialog. Allah berfirman, demikianlah Tuhan berfirman. Ada berapa sang kuasa dalam Al-Quran, Dalbo? Tunjukkan datamu, jangan modal congor saja. Kau tunjuk datamu. Kalau saya ditanya simpel pertanyaan saya. Satu, siapa itu yang berkuasa? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anda menjabarkan Yesus adalah Maha Kuasa, sedangkan Yesus sendiri mengatakan, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri." Ente paksa Yesus untuk berkuasa. Bro, tak itu mudah itu bro. Hei, kok mudah, silakan dibantah. Enggak, saya Kalau mudah Dalbo. dibantah. Saya jawab, yang berkuasa adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalbo, Allah Subhanahu wa Yang taala. menguasai langit dan bumi. Wa taala Dalbo berkata, Allah Coba bantah saya. Ketika Anda mengatakan Tuhanmu Maha Kuasa, Yesus berkata, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri." Silakan. Allah berkata, demikianlah Tuhanmu berkata, apa kuasa Dalbo? Dalbo berbicara, ada berapa Dalbo, bro? Ada berapa objek di sana, bro? Woi, Adis, kau baca ayatnya, jangan terjemahan. Baca ayatnya, Itu belajar dulu. Itu sudah dijelaskan oleh Ustaz Talib tadi. Tidak mungkin saya jelaskan lagi. Itu Ustaz Talib guru saya. Dan sekarang ketika Anda menuhankan Yesus, Yesus berkata, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri." Maksudnya ayat itu apa? Silakan. Bro, kalian mengimani Islam itu dengan akal dan logika. Maksudnya ayat itu apa? Loh, saya Katanya Maha Kuasa. saya membuat Ini jelas loh. Elit berbicara ada berapa sujud di sana, bro? Alif berbicara ada berapa sujud di sana, bro? Gimana? Kamu mau diruqyah dulu pakai bahasa Indonesia Saya supaya kamu paham. sekali lagi berkata membuat suatu narasi. Allah berfirman, demikianlah Tuhanmu. Ya terserah kau lah. Allah berfirman, Ya saya jawab, terserah kau lah. ya, Alif berbicara, ada berapa sujud di sana? Astagfirullah. Sini sama Ya saya aja. terserah kau lah. Adi, kamu berbicara. Sekarang ada beberapa di situ. Saya tanya, kamu sekarang jangan ini orang lain. Kamu berbicara. Ada berapa orang di situ? Gimana? Saya tanya. Ada 5. Ada ayam. Gimana, Pak? Kamu berbicara Ada nih. Adi. Kamu berbicara sekarang. Ada berapa orang di situ? Ya, saya dia berbicara, ya saya sendiri satu. Lah iya, sama aja kamu nanya kayak itu sama orang tadi. Samanya Vera. Dasar. Vera sekali lagi ya pakai. Ya sudah, Anda mau terima tadi penjelasan Ustaz Talib itu dari kau. Kami di sini bukan pemuas. Nah sekarang Anda mengatakan Yesus Maha Kuasa. Yesus adalah Allah. Di mana kekuasaannya ketika Dia disalib?
Apa Anda katakan? Anda mau kabur dari? Di mana kekuasaannya ketika dia disalib, bahkan dia nangis. Bukan nangis, meratap ke sepi, meratap. Makanya dibaca, dia berteriak, bacalah. Tahu bro, kalau kau baca Di mana dalilnya itu? Tertulis di mana itu? Tunggu dulu Bang Per. enggak, kalau Di mana? Tertulis di mana itu? kalau kamu membaca original teksnya itu bukan Coba tertulis di mana itu? meratap sepi atau meratap apa itu? Iya, tertulis di mana? Itu tertulis di mana ya? Bentar bro. Kalau kamu tidak mau, kalau kamu tidak tahu, tanya kepada saya. Enggak, ngapain saya? Kalau emang Iya, oke, tertulis di mana data itu? saya tengok dulu bro. Kamu boleh kan? Nah, googlein dulu. Kok Google? Ini ilmumu mau melawan saya. Ini data Islam. Aku izin sholat asar dulu ya. Yang lain aja gedein. Standby aja ya. Kamu tadi mengatakan sama kamu ya. Ya, statement saya pertama itu bahwasanya dia nggak percaya bahwasanya Tuhan itu membangkitkan. Di mana tertulis data itu tadi saya sampaikan? Makanya Dablo dengan ahli. Iya, di mana tertulis? Kalau jangan malu-malu, tanya aja kepada ahli daya atau Ban Beni. Jangan malu-malu. Ya, ahli daya banyak-banyak. Malu itu akan mudah tersesat. ahli daya banyak-banyak baca Al-Qur'annya. Ini saya cari surah ya. Coba tertulis di mana itu? Allah kamu itu bersumpah dengan Al-Qur'an. Enggak tahu ya. Begini, ini ilmumu mau melawan saya. Aduh, Bom aja kencing, mendengarkan suara saya kabur. Tanya, saya kemarin sama dengan Pausan, dengan Alidaya, kami ditendang turun. Karena tidak mampu mereka melawan kita ini. Coba kamu tertulis di mana data itu tadi? Ini Dalbo, kalau kayak gitu kamu aja. Ya, di mana tertulisnya? Dalbo, kamu sama saya. Iya, apa nak? Kamu jawab jujur lah Dalbo. Iya, di mana tertulisnya itu tadi? Berapa objek di sini Dalbo? Iya, saya sudah jawab itu berkali-kali sudah dijawab. Nah sekarang Anda ngaku-ngaku tadi tertulis di mana ayat itu saya sampaikan kepada kau. Ayo, tertulis di mana? Asli domba berbulu manusia Denny. Coba. Saya sampaikan tadi itu Yesus berteriak itu dalilnya tertulis di mana ketika dia disalib. Googling. Ini ilmumu. Mau mengajak, berdialog. Kamu belajar dulu deh. Kalau perlu panggil Doron si bom di sini, tak kempesin di sini. Bom imbang dia tuh. Bom zoom sama dia nih, dibidatkan bom dia nih. Jangan malu-malu, ada Alidaya, ada Beni dan teman-teman lain. Bertanya, tertulis di mana Pak? Tolong dong. Aduh, aku nggak tahu. Tertulis di mana Bro? Dapat googlinnya. Enggak dapat di sini. Di sini nggak ada datanya. Tertulis di mana Bro? Apa ini? Ya saya ditanya balik. Tertulis di mana yang seperti yang kamu naruh? Ya, di mana tertulis? Saya nanya sama kamu sih. Kalau saya di luar kepala Pak. Iya. Saya di luar kepala. Kalau saya jawab tentu kamu tahu juga dong. Sekali lagi ya, Dalbo. Googling. Kalau coba tanya ayam itu, ya tertulis di mana ya? Dan ini ada perintah juga untuk membaptis seluruh makhluk. Kan ayam itu kan makhluk juga. Dalbo, sekali lagi ya. Apa lagi? Akan di sini tidak ada datanya. Tertulis di mana Dalbo? Kamu nggak tahu? Aduh, nggak ngerti juga kamu bahasa Indonesia Dalbo. Tidak, kamu betul-betul tidak tahu. Saya tidak ada data. Bahwa Yesus berteriak ketika disalib. Ya Tuhan.
Saya tidak ada tanya di sini Dalbo. Makanya saya minta di mana tertulis Dalbo? Nah, kalau kamu akui saya tidak tahu Pak Dalbo. Di mana tertulis Dalbo? Kamu katakan dulu, saya tidak tahu Pak Dalbo. Memang ayat itu tidak pernah saya baca Pak Dalbo. Dalbo. Ah. Di Dalbo. Ya, iya nak. Di mana? Enggak tahu. Betul, serius nih. Dalbo, di mana tertulis Dalbo? Baik. Di Matius 27 ayat 27 46. no. Matius 27. Bla 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 bla. Matius 27 Matius 27 bla 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 bla. Nanti ada lagi ya. Yesus hamba Tuhan. Ini judul perikop malahan. Baca. Bentar dulu, Men. Kasih HP-nya binimu lah. Kamu belajar dulu lah. Bahkan kalau dibaca Halo. ke bawah itu bahkan ada 500 orang yang bangkit. Halo Dalbo. Oh iya deh. Kamu mengatakan bahwa saya Yesus Kristus itu berteriak-teriak. Di mana tertulis Dalbo? Baca coba. Nah, di mana tertulis Dalbo? Baca coba. Saya tanya sekali lagi kepada kamu Dalbo, yang budak, ya yang budak, mana tertulis itu? Dengan suara nyaring. Dengan suara nyaring. Kamu baca, jangan malu-malu deh. Di mana tertulis Dalbo? Kamu itu Coba baca coba deh. aduh, emang parah banget. Baca deh. Coba dibaca di Matius 27 Dalbo, 45 47 lah mulai 47 45 sampai 55. Di situ bahkan lebih hebat lagi di situ. Ini yang bangkit 500 orang nantinya. Nah, pertanyaan saya, karena saya sudah bertanya ke Ban Billy, ada tidak pernah di Yerusalem bangkit 500 orang? Baca dulu lah Matius 27 46. Baca dulu lah, jangan malu-malu lah. Matius 47 ayat 20 berapa tuh? Kayak gini mau minta timer. Aduh Bani, kamu diam aja lah Bani, tak king ya. Kalau King. Ini kamu baca aja, salah-salah baca-baca nama orang. Saya dikatakan tadi siapa? Dobles. Ini Bani. halo, saya Kamu sekolah dari mana deh? saya sekali lagi Matius berapa kali? Lulusan Vatikan ini kan. Matius bla 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 bla. Matius berapa Dalbo? Ini berapa kali ini nanya ini anak? Saya sekali lagi ngomong kepada kamu Dalbo. Matius berapa? Bilang gini dulu, Padalbo saya tidak tahu, tolong kasih tahu saya. Ampun Padalbo gitu. Layani dulu dia Ben. Saya mau bikin kopi. Habis rokok saya gara-gara kau itu. Ngajarin ini orang-orang bebal. Habis rokok saya. Makanya orang dibilang bidat orang nih, warna sama bom. Orang bidat. Mana sih dia nih? Udahlah, Sini. Maka dibilang sama Pak Bom. Kenapa Kamu nanya di situ ada Alkitabnya enggak? Udah dibilang yang tadi Matius 27. Cerah. Udah digelar Pak Bom bidat, ngeri itu bidat. Coba jelaskan kepada saya di surat Shot ayat 72.